Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Nazira Hasnasabila dengan NIM 2307110 dari program studi Ilmu Pendidikan Agama Islam kelas 2A. Jadi dalam video ini aku akan tentang sejarah peradaban Islam di negara Rusia. Jadi yang bakal aku bahas dalam video ini tuh ada 5 poin. Yang pertama yaitu demografi negara Rusia, yang kedua sejarah masuknya Islam di Rusia, yang ketiga ada jejak-jejak peradaban Islam di Rusia, yang keempat ada tokoh dan organisasi Islam di Rusia, dan yang terakhir itu ada keseharian umat muslim di Rusia. Nah, jadi yang pertama itu ada demografi negara Rusia. Nah, pada tahun 2017, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat memperkirakan jumlah penduduknya itu mencapai 142,2 juta jiwa. Nah, angka terbaru dari jejak pendapat tahun 2015 sampai 2016 oleh Pew Research Center melaporkan ada 71% dari populasi menganggap diri mereka sebagai Kristen Ortodoks, sementara 10%-nya lagi menganggap diri mereka sebagai Muslim. Lalu kelompok-kelompok agama yang jumlahnya kurang dari 5% adalah populasi masing-masing seperti Buddha, Protestan, Katolik Roma, Yahudi, dan lain-lain. Nah, untuk umat muslim sendiri, menurut Komite Statistik Nasional Rusia yang juga dikutip oleh kelompok ahli sosiologi Rusia, mengatakan ada 13,17 juta orang atau sekitar 9%. Nah, penganut agama Islam di Rusia menjadi minoritas dan kebanyakan dari masyarakatnya itu mengikuti paham ateis. Serta yang hidup memperhatikan norma yang ada dengan berpegang teguh pada ajaran agama seperti Kristen Ortodoks dan Islam. Lalu yang kedua ada sejarah masuknya Islam ke Rusia. Jadi pada awalnya Islam masuk ke Rusia saat berada di bawah pimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik pada masa dinasti Umayyah. Nah, Rusia jatuh ke tangan Islam di bawah pimpinan Panglima Kutaibah bin Muslim pada tahun 86 Hijriah sampai permulaan Khalifah Sulaiman. Nah, beliau berhasil menguasai wilayah Rusia hingga dekat perbatasan Cina. Lalu Islam terus berkembang hingga mencapai Kaukasus yang kemudian dimasukkan secara permanen oleh Rusia. Nah, sejarah juga menunjukkan bahwa orang Dagestan adalah orang yang pertama menjadi Muslim di wilayah Rusia saat ini. Lalu pada tahun 922, Volga Bulgaria menjadi negara Muslim pertama di wilayah Rusia. Nah, dan terakhir diketahui bahwa sebagian besar penduduk dataran Kaukasus dan Turki juga memeluk agama Islam. Selanjutnya ada jejak-jejak peradaban Islam di Rusia. Yang pertama ada sekolah proyek percontohan di Astrahan dan Moskwa. Jadi sekolah ini merupakan salah satu lembaga tertua dan tertinggi di Rusia yang berdiri sejak tahun 1688 Masehi. Juga merupakan lembaga tinggi yang memiliki tradisi kuat dalam pengajaran bahasa Arab. Yang kedua, ada pencetakan dan publikasi huruf Arab. Salah satu contohnya adalah penerbitannya Manifesto Politik Peter the Great tentang Turki pada 15 Juli 1722 Masehi. Nah, manifesto tersebut termasuk perintah raja kepada Sinoda pada 18 Juli 1722 Masehi untuk segera menerjemahkan Al-Quran dan hal-hal Islam ke dalam bahasa Rusia. Yang ketiga, ada buku The Religion et Stata Imperia Trucici. Nah, buku ini dijadikan sebagai literatur pertama dan sumber rujukan utama dalam studi keislaman di Rusia hingga saat ini. Bagian muka buku ini berisi 12 bab yang memberikan ulasan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dari perspektif orientalisme Rusia. Untuk selanjutnya itu ada tokoh dan organisasi Islam di Rusia. Untuk tokohnya itu ada Syekh Abdul Rahim Utez Imyani. Beliau ini dianggap sebagai salah satu syekh paling terkenal dari tarekat Naqshbandiyah di wilayah Volga Ural Rusia.
Beliau juga terkenal sebagai ahli puisi yang hebat, dan ketika ia berbicara tentang hukum Islam, ia sangat berpegang teguh pada mazhab Hanafi. Yang kedua ada Syekh Abdul Nasir Al-Qursawi. Nah, beliau ini dikenal sebagai salah satu teolog dan juru dakwah terkemuka di Tatar. Juga salah satu orang yang paling kontroversial di kalangan Muslim di wilayah Volga Ural Rusia. Lalu yang ketiga ada Syekh Shihab al-Din al-Marjani. Beliau ini sering dikenal nama Shihab al-Din al-Marjani dalam beberapa karya literatur Rusia. Beliau adalah seorang ahli fikih, teolog, dan sejarawan Tatar yang terkenal. Untuk organisasinya, di sini ada CSBM. Jadi CSBM Rusia Federal ini adalah kelanjutan dari Badan Spiritual Muslim Soviet di Eropa dan Siberia. Badan ini membawahi 142 kelompok masyarakat Muslim pada tahun 1988. Organisasi ini memiliki struktur yang kaku dan hierarkis, di mana kekuasaan didistribusikan secara instruksional dari Mufti Agung ke Dewan Spiritual Regional di jenjang menengah, dan kemudian ke masyarakat Muslim di jenjang bawah. Lalu yang kedua ada RCM, yaitu Russian Council Muftis. Jadi orang yang mendorong pembentukan Dewan Mufti Rusia ini adalah Mufti Rafil Gainuddin. Dewan ini adalah badan konsultatif atau pembantu, tetapi tidak subordinat terhadap badan atau bidang lain dalam badan tersebut. Yang ketiga ada Badan Spiritual Muslim Rusia Belahan Eropa. Jadi badan ini didirikan oleh Rafil Gainuddin pada 29 Januari 1994 dan didaftarkan ke Kementerian Hukum pada 23 Februari tahun 1994. Nah, yang terakhir ada kehidupan umat Islam kontemporer di Rusia. Yang pertama itu ada keseharian umat Islam. Nah, aktivitas keseharian umat Islam di Rusia adalah senantiasa berpartisipasi dalam kegiatan komunitas yang diselenggarakan. Selain itu, umat Islam di Rusia juga memanfaatkan masjid tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat transaksi bisnis. Mereka juga memiliki tradisi yang menarik seperti membagikan takjil gratis kepada pengendara yang masih berada di jalan, serta mengisi buku Ramadan yang biasanya dilakukan oleh kelompok usia anak dan biasanya diberikan kesempatan hadiah untuk berumroh. Lalu untuk problematika kehidupan umat Islamnya itu ada karena konflik agama dan gagasan politik, kaum muslim masih menganggap banyak tantangan dan jalan yang sulit untuk membangun masjid. Pembangunan masjid yang agak megah dan menara tinggi selalu menuai protes dari berbagai kelompok non-muslim yang menyebabkan pertentangan sosial yang melibatkan pejabat pemerintah, bahkan Presiden Rusia sendiri. Dalam sejarahnya, peradaban Islam di Rusia telah menunjukkan dinamika yang saling berhubungan dan beragam dari masa penaklukan awal hingga masa sekarang. Islam telah beradaptasi dengan budaya dan politik di Rusia, serta menghasilkan jejak-jejak peradaban dan karya-karya yang signifikan dalam bidang kajian Islam. Di masa sekarang, Islam telah menjadi agama terbesar kedua di Rusia dengan lebih dari 30 juta penganutnya. Dengan demikian, peradaban Islam di Rusia menunjukkan kemampuan adaptasi dan integritas yang luar biasa, serta menjadi bagian integral dari budaya Rusia yang beragam dan dinamis. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai Islam di Rusia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.